Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini renungan kita diambil dari 2 Korintus 12 ayat 8 sampai 10. Begini firman Tuhan. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Saudaraku, setiap orang pasti mengharapkan pertolongan ketika dia sangat membutuhkan. Apalagi di saat seseorang itu lemah. Ketika kita meminta pertolongan dan tidak ada yang menanggapi, bisa jadi kita kecewa. Bahkan mungkin saja kita membenci orang yang tidak menolong kita. Karena ketika kita meminta bantuan atau meminta pertolongan, tentu itulah saat yang paling tepat untuk dibantu, karena di situ kita sedang lemah. Paulus menceritakan tentang apa yang dia alami selama hidupnya, bahkan bagaimana cara Tuhan untuk menolong dia. Apa yang dia rasakan justru menjadi kesaksian dalam pelayanannya bagi kita semua. Saudaraku, Paulus merasakan ada duri dalam dagingnya, yang dia rasakan sebagai utusan iblis untuk menggocoh Paulus. Dan Paulus menganggap duri dalam daging itu sebagai suatu hal yang mengajarkan Paulus untuk tidak meninggikan diri atau memegahkan diri atas apapun juga. Tidak ada jalan bagi Paulus untuk memegahkan dirinya. Saudaraku, Paulus mengatakan di ayat 8 bahwa Paulus sudah berseru 3 kali supaya utusan iblis itu mundur daripadanya. Paulus sudah berdoa agar tidak diganggu oleh duri dalam dagingnya. Biasanya Tuhan datang segera menolongnya. Bahkan dalam segala perkara yang besar yang tiba-tiba muncul dalam pelayanannya, Tuhan langsung menolong. Ketika dia dipenjara, diusir, dihina, semua terlewati oleh karena kuat kuasa Tuhan. Tapi kali ini Tuhan membuat jawaban lain bagi Paulus. Ayat 9 disebutkan, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Tuhan bukan meninggalkan Paulus, bukan pula tidak mendengar doa dan seruannya, tapi justru Tuhan menunjukkan kasih-Nya dalam segala kelemahan Paulus. Ayat 10, Paulus mengungkapkan isi hatinya. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Hal itu membuat kesenangan bagi Paulus. Bahkan Paulus rela, ikhlas dalam kelemahannya, dalam siksaan, dalam kesukaran,
dalam penganiayaan, dan juga dalam kesesakan. Jika itu untuk kemuliaan Kristus, Paulus justru senang untuk menjalaninya. Terlihat dari kalimat terakhir yang diucapkan Paulus, "Sebab jika aku lemah, maka aku kuat." Saudaraku, pernahkah kita bersyukur kepada Tuhan atas kelemahan kita? Atau berpikir bahwa penderitaan yang kita alami saat ini justru mengajarkan kita bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita? Seringkali dalam hidup ini, kita salah menilai apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Kita merasa Tuhan meninggalkan kita. Tuhan tidak menolong kita. Kita sendirian. Dan akhirnya kita kecewa kepada Tuhan. Padahal jawaban Tuhan bagi kita, "Cukuplah kasih karunia-Ku kepadamu. Karena dalam kelemahanlah kuasa Tuhan semakin sempurna." Saudaraku, kelemahan yang kita alami, bahkan penderitaan yang kita alami saat ini, justru mengajarkan kita bahwa Tuhan punya kuasa dalam hidup kita. Jadi jangan takut. Tuhan pasti menolong dan menunjukkan kuasa-Nya dalam segala perkara yang kita hadapi. Bahkan dalam kelemahan, kesesakan, penderitaan, yakinlah bahwa semuanya itu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Jangan menyerah, tetap semangat. Tuhan pasti menolong kita. Terima kasih ya Tuhan Yesus, untuk kasih setia dan karunia Tuhan dalam kehidupan kami. Kuatkanlah kami dalam kelemahan kami. Jagalah hati kami untuk terus bersandar kepadamu. Karena cukuplah kasih karunia-Mu kepada kami. Dalam kelemahan kami, kuasa Tuhan semakin nyata. Terpujilah Engkau, ya Tuhan, pemilik hidup kami. Amin.